Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semua kita di sini masih dikasih nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas di SMKS 9 Kota Bogor. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan saat ini. Yang terhormat Kepala Sekolah SMKS 9 Muhammadiyah Kota Bengkulu, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru serta tata usaha di SMKS 9 Kota Bengkulu. Saya akan memperkenalkan diri kami. Kami adalah tim pengabdian kepada masyarakat. Saya ketua tim, nama saya Heni Febriawati. Kemudian di tim kita ada Bapak Ibu dosen yang asalnya dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Kita ada dua prodi, yaitu Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Keperawatan. Kemudian di sini ada mbak-mbak dan kakak-kakak mahasiswa yang bisa kalian lihat yang saat ini sudah bergabung dengan kita. Tujuan kami melakukan pengabdian ini, alhamdulillah, pengabdian yang kita lakukan nanti akan kita bagi menjadi beberapa tahap. Jadi tidak hanya satu kali ini. Tahap yang pertama ini adalah kita akan melakukan pendidikan. Kami ingin memberi kalian dulu pengetahuan apa sih yang dimaksud dengan bencana, khususnya gempa. Bagaimana sih jika kalau ada gempa, gitu ya. Kemudian nanti kami mohon kesediaan adik-adik lagi dan Bapak Ibu guru, ketika di Sabtu kita tadi sudah deal dengan kepala sekolah, kita akan menjadwalkan Sabtu besok kita akan ada pelatihan. Pelatihannya adalah bantuan hidup dasar. Bagaimana kalian setelah gempa berlangsung kalian bisa menyelamatkan, misalnya tahu bahwa apa yang harus dilakukan kalau ada teman yang luka, melihat sebelahnya, gitu ya. Kemudian kalau temannya berhenti nafas, itu akan kita lakukan di Sabtu. Jadi mohon Sabtu ikut dapat bergabung lagi dengan kita. Sebelum kita mulai penyuluhannya, saya akan minta sama Kak Asep untuk kita memimpin lagu dulu ya, kita nyanyi ya. Lagu yang akan dibawa, lagu yang akan kita nyanyikan sama-sama ini adalah lagu yang gampang adik-adik ingat untuk nanti bisa adik-adik kasih ke adik-adiknya, ke tetangganya, ke ibu bapaknya. Jadi hal apa sih yang dilakukan kalau ada gempa? Kak Asep, mulai. Baiklah adik-adik, perhatiannya di sini kakak akan memandu lagu gempa. Ikuti ya. Kalau ada gempa, lindungi kepala.
hitung 30 detik masih ada, itu ada potensi bahwa akan ada tsunami. Ketika kita tahu bahwa ada potensi ada tsunami itu, waktu kita untuk pergi ke tempat yang aman, yang ketinggiannya 30 meter tadi itu, kita hanya punya waktu 30 menit. Ya. Lanjut. Kalau misalnya di sekolah nih, kan kita nggak tahu ya gempa di mana aja ya. Gempa di mana aja, kapan aja, itu nggak bisa ada yang tahu. Ahli-ahli meteorologi pun tidak bisa memprediksi itu. Jadi kita harus ada usaha. Walaupun tadi bapaknya bilang bahwa ya kalau aja juga memang ditentukan juga ya, aja juga kita nggak bisa nolak ya. Tapi kita ada usaha. Nah, kalau misalnya ada teman nih yang teriak gempa, gempa, apa sih yang ada di benak kalian? Jadi selama ini yang kita lakukan adalah bahwa kita akan lari menyelamatkan diri masing-masing, ya kan, gitu ya. Jadi tidak dipungkiri, jangankan kalian, tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit saja melakukan hal itu, walaupun misalnya dia tahu tugasnya adalah perawat, tugasnya adalah dokter. Ketika gempa pasti nyari aman dulu, ya, nyari aman dulu tanpa memperhatikan yang pasien dan lainnya. Nah, jadi kalau ada gempa biasanya apa sih yang kita rasain tandanya? Nah, apa yang goyang? Iya, jadi kita biasanya ngelihat ya yang di atas kipas anginnya misalnya goyang gitu ya. Kemudian biasanya kalau ada papan tulis ini, papan tulisnya juga gitu ya. Kalau ada benda-benda yang posisinya ada di atas, biasanya benda-benda itu pada jatuh kalau dia memang sudah gempanya gede gitu ya. Nah, jadi itu adalah tanda-tanda yang bisa kita pahami, yang bisa kita lihat secara fisik untuk gempa. Apa sih yang dimaksud dengan gempa bumi? Tadi katanya gempa bumi itu adalah goyangan atau getaran yang kita rasakan di permukaan bumi yang dia asalnya karena adanya gerakan di bawah permukaan bumi yang tiba-tiba gitu ya, yang tiba-tiba sehingga menyebabkan gelombang seismik. Itu pengertian gempanya. Kemudian jenis gempa yang ada kalau di Bengkulu biasanya kita mengalami jenis gempa yang tektonik, ya. Kalau yang di vulkanik itu biasanya gempa yang diakibatkan oleh gunung meletus. Nah, kita biasanya yang tektonik kita. Jadi adanya pergeseran lapisan kulit bumi, ya. Kemudian yang ketiga jenis gempa adalah gempa luluhan yang biasanya tipe gempa ini biasanya diakibatkan oleh misalnya tanah longsor yang dia memang dampaknya kecil dan dirasakan biasanya hanya oleh wilayah di sekitarnya saja. Info kita 2020 ini Bengkulu kita sudah mengalami 168 kali gempa. Tapi ada yang sadar nggak? Januari Februari kita sudah ada 168 kali gempa. Dan memang gempa itu posisinya tidak di kota Bengkulu. Posisinya tidak di kota Bengkulu dan memang getarannya yang paling gede hanya yang di tanggal 28 Jumat. Jumat lalu yang di tanggal 28 itu 5,3. Itu yang sempat agak dirasakan oleh kota Bengkulu. Ini ada skala kekuatan gempa. Ya, jadi skala gempa itu macam-macam ya Dedek. Mulai dari yang kecil yang sangat kita tidak rasakan sama sekali sampai yang mengakibatkan kerusakan yang cukup parah. Jadi kalau hanya skala 1 sampai 2 itu tidak bisa dirasakan oleh kita. Nah, mulai dari skala ketiga itu biasanya getarannya seperti kayak truk yang lagi berjalan, tetapi kita menganggapnya adalah sebagai truk yang lagi lewat, bukan gempa, kayak gitu getarannya. Kemudian yang keempat dan kelima itu biasa saja juga, tidak terlalu ada kerusakan. Nah, mulai dari skala 6 dan sampai 8 itu mulai ada kerusakan gempa yang berasal dari kedalaman laut kurang dari 100 km.
Nah, biasanya kerusakan yang terjadi di skala 6 sampai 8 itu adalah gedung-gedung itu mulai gedung yang tidak tahan gempa itu mulai roboh, kaca-kaca mulai pecah, jembatan pun mulai roboh. Kemudian ada yang namanya mulai dari skala 9 sampai 12. Itu adalah gempa yang skalanya sudah di atas 9 skala Richter sampai 12 skala Richter. Itu gempanya berkekuatan di bawah lagi 100 km di bawah dasar laut. Itu yang biasanya juga yang menyebabkan tsunami. Tetapi yang biasanya yang menyebabkan tsunami itu mulai dari skala 6 tadi sudah bisa biasanya tadi yang sudah seperti lagu mitigasi kita tadi. Kalau seandainya getaran gempa itu sudah selama 30 detik, itu baik itu lama maupun kuat ataupun lemah, itu 30 detik ya, 30 detik lamanya gempa itu bisa potensi untuk tsunami. Makanya tadi kita bersiaga pertama langkah-langkah tadi sesuai dengan lagu, yaitu misalnya tutup kepala, lindungi kepala kalian, kemudian prosesnya jangan panik yang pertama sekali ya. Banyak sekolah yang sudah juga oleh BNPB dan BPBD itu memang sudah dilatih untuk menjadi sekolah aman bencana. Ketika kami melakukan survei awal ke SMKS 9 ini, kami melihat kayaknya belum pernah dilakukan sama sekali pelatihan ini, baik oleh BNPB, BPBD, PMI, sehingga muncullah keinginan kami. Kemudian kami melihat ketika datang ke sekolah ini, melihat bahwa memang gerbang yang kita miliki itu kan kecil ya, dan biasanya memang dibuka hanya yang satu pintu sebelah sini. Kemudian kita melihat sampai ke atas, memang belum ada sama sekali tanda-tanda mau kemana sih ketika kita gempa gitu ya. Karena kalau posisi kita panik itu, kalau kita misalnya suka dengar cerita atau baca, ibu-ibu aja yang diangkat bukan bayinya. Ketika ada gempa yang diangkat apa? Bantal guling taunya ya. Taunya bantal guling pas di depan, oh ingat, oh kok bukan anakku gitu ya. Nah jadi ketika panik, otak kita nggak bisa tahu. Kita padahal tahu kalian tahu pintu depan di sana. Kalian tahu kalau keluar harus ke sana. Tapi ketika suasananya panik, bisa jadi kalian hanya keliling-keliling doang di dalam sini tanpa ketemu pintunya. Ya, jadi kunci awalnya memang jangan panik. Jangan panik. Nanti ada yang mulai deh, ada ide pintunya nggak cukup untuk lewat, ada jendela gitu ya. Ada jendela, padahal itu bahaya banget kalau kalian mencoba untuk lewat jendela. Karena resikonya ketika jendela kaca pecahannya itu bisa awalnya kena ke kalian duluan ya. Pengennya selamat malah tidak selamat. Nah, inginnya kita bahwa nanti setelah kita mengadakan pelatihan melalui tahap-tahap ini, makanya tadi kita pengennya ini kan adik-adik kelas 10 ya. Biasanya ngomong kelas 1 SMA, kalau zaman kita ya Bapak Ibu ya. Jadi ingatnya kelas 1 SMA atau kelas 10. Setelah nanti kita ada pelatihan ini, kalian bisa ngasih pelatihan ke adik-adik tingkatnya tanpa harus kami untuk misalnya datang lagi ke sini. Karena kan kalau tanda jalur evakuasi nanti akan kita pasang, ya, nanti akan kita pasang. Lanjut. Tetap tenang. Ingat, hentikan semua aktivitas ketika kita tahu ada gempa. Yang lagi nulis stop, yang lagi baca stop, gitu ya. Hentikan dulu semua aktivitas. Kemudian ada 3 kuncinya: drop, cover, sama hold on. Apa maksudnya? Begitu ada gempa, kalian harus langsung menundukkan badan kalian. Menundukkannya posisinya kayak kita posisi mau sujud, gitu ya. Posisi mau sujud. Kemudian cover, lindungi kepala. Lindungi kepala boleh kalian pakai tas. Kalau misalnya posisi kalian di rumah, boleh kalian pakai bantal, gitu ya. Kalau nggak ada, pakai lengan tangannya, ya. Tangkepin lengan tangan keduanya, pokoknya lindungi kepalanya. Kemudian berlindung di bawah meja. Jangan contohin ya. Iya, coba. Nah, kalau boleh sekali contohin ya. Kan kalian punyanya mejanya kayak gini ya.
boleh buka ruangan. Oke? Nah, kalian masuk ke dalam kolong meja. Itu tempat yang paling aman. Sebetulnya boleh nanti kalau ada furniture lain yang kuat posisinya, kalian boleh pakai itu. Tapi kalau di rumah biasanya kita kolong kasur dan kolong meja. Coba kan, maafnya. Ya, jadi kalian tetap di kolong meja sampai gempanya berhenti. Kalian ingat nggak kalau gempa biasanya kan berakhir-akhir ya? Bertanya, Ya. kalau ininya udah jatuh kita berlindung di mana lagi? Jadi nanti tempat berlindung yang aman kalian harus membuat posisinya adalah triangle. Jadi posisi kalian adalah posisi mengambil posisi di tempat benda yang furniture-nya kuat dengan posisi kita segitiga. Karena ketika kita mengambil di posisi segitiga, bendanya tidak akan langsung jatuh ke kita. Ya, tidak akan langsung jatuh ke kita. Kemudian tadi setelah di kolong meja, pegangan, kolong itu pegangan pada kaki-kaki meja. Kalau misalnya ayunan gempanya membawa mejanya itu jalan, ya kan, mungkin ya kan, ayunan gempanya membawa mejanya jalan, kalian jangan melawan arus goyangannya, ikuti mejanya dengan tetap pegangan. Ya, ikuti mejanya dengan tetap pegangan, ikuti ayunnya dengan tetap pegangan. Minimal badan kalian tidak akan apa-apa, gitu ya. Dengan tetap mengikuti ayunan pegangan. Kebetulan di sekolah kita ini tidak ada lift ya. Tapi kalau kalian bukan lagi posisinya di sekolah, tetap ingat bahwa jangan coba turun dari lantai ketinggian dengan menggunakan lift. Biasanya kalau gempa sudah yang lumayan gede, semua listrik dan lain itu akan padam. Ketika semua itu padam, yang di dalam lift tidak akan bisa untuk keluar justru ya. Jadi tetap gunakan tangganya. Makanya di tangganya nanti ada juga tulisan jalur evakuasinya. Ini tadi untuk yang pelindung. Ini anunya tadi door, cover, hold in. Kemudian kalau goncangannya kayaknya sudah deh, nggak ada lagi goncangannya. Baru kalian lari menuju titik kumpul. Kami sudah membuatkan nanti titik kumpul sementara untuk SMKS 9 Kota Bengkulu adalah di masjid, di lapangan depan masjid, ya. Di lapangan depan masjid nanti akan kita buat tanda untuk titik berkumpul. Kemudian setelah kita di titik kumpul, kalian bisa hubungi petugas kalau misalnya belum ada pelatihan untuk menolong kiri dan kanan kalian. Lanjut. Nah, ini yang kami sudah membuatkan dan nanti akan untuk jalur evakuasi itu ada 10 titik yang kami buatkan. Jadi nanti ingat kalau posisi kalian ada di kantin, ini kantin apa? Koperasi posisinya, atau posisi kalian lagi ada di ruang guru. Nanti ikuti aja jalur evakuasinya yang akan menuntun kalian atau posisi kalian lagi di atas. Nanti jalur evakuasi yang bisa kalian selalu lihat, ikuti itu ketika ada gempa, ikuti sampai dengan kalian ke titik kumpul sementara. Ini sudah kita buatkan ada 10 titik, kemudian untuk yang tangga ada 4, jadi untuk di tangga sini ada 2, untuk di tangga yang sini ada 2. Ini titik kumpulnya. Nah, tadi dibilang bahwa biasanya apa sih maksudnya tas siaga bencana? Maaf ya, kita cuma nontonin satu, baru nyablonnya kemarin. Tas siaga bencana adalah tas yang memang kita persiapkan untuk kalau ada kejadian tiba-tiba, ada bencana tiba-tiba, ada gempa tiba-tiba. Kemudian apa sih manfaatnya kita menyiapkan tas siaga bencana?
manfaat kita menyiapkan tas siaga bencana ini adalah sebagai proteksi kita seandainya kita belum mendapatkan bantuan, sebagai pertahanan hidup kita seandainya kita belum mendapatkan bantuan, dan juga untuk memudahkan kita ketika kita akan dievakuasi. Apa aja sih isinya? Isi tas siaga bencananya? Masker. Jadi adik-adik yang perlu diperhatikan untuk menggunakan masker, biasanya kan kita ada warna hijau dan putih. Nah, yang putihnya boleh di dalam, kemudian ini ada yang pakai tulang di maskernya. Nah, yang posisi yang menggunakan tulang ini di atas letaknya, ya di atas. Seperti yang dicontohkan temannya tadi, ini posisinya di atas. Kita ikat. Biasanya yang cewek-cewek suka pakai masker, tapi kok nggak ada yang contoh ini. Kita tarik, kemudian kita ikat. Seperti yang dijelaskan tadi, dicubit di sininya. Isi selanjutnya di tas siaga bencana adalah surat penting. Ya, surat penting. Biasanya kalau kalian di rumah punya akte, apa sih yang penting? Bagi kalian apa sih dokumen yang penting? Ini kalian doang, kamu pemalu ya? Ijazah apa? Udah selesai? Ijazah SD, SMP, sertifikat apa? Rumah. Iya, kalau misalnya orang tuanya sertifikat rumah penting ya. Kemudian isu selanjutnya adalah kontak P3K. Maaf ya, bentuknya bisa apa saja. Tidak harus tulisannya kontak P3K, tapi isinya adalah kontak P3K. Biasanya kalau misalnya kalian di rumah punya adik, kakak, ibu, atau kalian sendiri yang punya penyakit-penyakit khusus, ya, yang memang harus ada obatnya khusus, nah itu wajibkan dia masuk. Ingatkan dia untuk masuk, misalnya ada yang asma, sesak napas gitu ya, ada asma. Jadi siapkan obat asmanya. Isinya kalau untuk yang bukan untuk pribadi, yang untuk umum, isinya ini ada air putih, kemudian ada apa ini namanya? Hansaplast. Biasanya anak-anak cowok itu untuk nutupin apa? Nah iya, tahu ya cowoknya ya, untuk nutupin jerawat biasanya. Ada cewek ya. Kemudian ada betadine. Ada apa lagi ya kan Pak Isi? Ada kapas pembalut. Ini kapas pembalut ya. Ini untuk membalut luka. Ada kaca gulung. Kaca gulung bisa kalian nanti ada yang kena luka pas waktu sudah bencana atau gempa reda, ada yang kena luka, ini bisa dibalut pakai kapas. Ada betadine, ya. Dan obat-obatan seperti obat-obat untuk demam, ya. Ini untuk mencuci luka, ya. Kalau tidak ada ini boleh air mengalir. Oke. Kemudian isi tas selanjutnya adalah makanan ringan yang dia awet dan dia mampu untuk mengenyangkan, ya. Ini contohnya biskuit, siapa yang mau? Nanti ya kita kasih soal lagi ya. Kemudian selanjutnya adalah air minum atau air bersih, biasanya kita bilangnya. Usahakan ini adalah persediaan untuk minimal 3 hari. Untuk minimal 3 hari. Ini asli belum dibuka, cuma labelnya aja yang kami ini buang. Tahu ya, tetap ya. Ini kemudian yang selanjutnya adalah biasanya handphone. Kalian biasanya nggak lepas dari handphone ya? Nah, tapi kalau lagi ada bencana, biasanya kita bingung ngecasnya. Tujuannya kita membawa power bank atau kita membawa casan ataupun kita membawa radio adalah bahwa setelah gempa kalian tetap harus memantau info-info yang ada, info-info yang akan tetap dikasih oleh BMKG, tetap akan dikasih oleh, kalau di kita ini radio
92,5 itu menyiarkan untuk gempa namanya Kentongan, ya, namanya Kentongan, nama channelnya. Kemudian ada center. Kalau tidak center, kalian boleh menggunakan alat penerangan yang lain, misalnya headlamp atau lilin, boleh ya di bawah ya, satu atau duanya. Kemudian pakaian ganti. Pakaian ganti, kalau yang punya anak bayi, punya adik yang masih kecil, usahakan pakaian dalam, celana panjang, selimut, jaket, itu ada di dalam tas siaga bencananya. Kemudian yang terakhir, slide terakhir bawah, Mendikbud melalui Permendikbud nomor 39 tahun 2019 itu mencanangkan SPAB. Apa SPAB? SPAB adalah Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dulu istilahnya adalah Sekolah Aman Bencana (SAB). Sekarang jadi SPAB. Kenapa jadi SPAB? Karena ada 3 pilar yang ditetapkan. Pilar yang pertama adalah fasilitas sekolah aman. Pilar yang kedua adalah manajemen bencana sekolah. Pilar yang ketiga adalah yang kami lakukan saat ini, pendidikan untuk mengurangi resiko akibat bencana. Ya, nah ada di bukunya Jangan Panik Pelajaran Cerita Praktik Baik Kebencanaan BNPB 2017 ada kisah yang sudah dibuat oleh SMA N3 Bengkulu Tengah. Itu dia sudah mendapatkan pelatihan pada tahun 2016 oleh BNPB dan itu memang diulanginya setiap tahun. Jadi sampai dengan tahun ini dia sudah melakukan pelatihan itu 4 kali dan pelatihannya itu dilakukan oleh kalian yang sudah mendapatkan pelatihan sama guru yang sudah mendapatkan pelatihan. Jadi ditularkan ke siswa-siswi ya baru lagi bergabung di sekolah Bengkulu Tengah BT. Jadi pesan saya nanti bahwa ketika kita selesai semua kegiatan kita jangan stop. Mohon juga dampingan Bapak Ibu guru bahwa kegiatan ini manfaatnya tidak hanya untuk kita saja, karena kayak dengan lagu tadi mengingatnya gampang, adik kita akan tahu. Jadi dia tidak panik. Ketika gempa dia tahu, oh kata kakaknya di lagunya pertama kali ngapain? Oh duduk dulu aku gitu ya. Habis duduk ngapain? Cari kolong meja gitu ya. Tempat yang paling aman untuk dia sembunyi sampai dengan datang bantuan. Oke. Materi kami cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.